Terkait alasan pihak IDF tidak mengungkapkan angka jumlah sebenarnya korban tewas dari pihak mereka karena takut akan berdampak pada kemarahan warga Israel itu sendiri, yang mungkin akan turun ke jalan dan menuntut penghentian operasi militer di Gaza, di mana hal ini sangat dikhawatirkan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kemudian Elias Karam juga meyakini bahwa sebagian besar informasi yang diberikan oleh pihak IDF terkait jumlah tentara Israel yang tewas saat invasi ke dalam wilayah Gaza benar-benar tidak masuk akal. Mereka hanya mendapati angka di bawah 40 pasukan yang tewas, sedangkan angka unit kendaraan lapis baja Israel yang berhasil dilumpuhkan oleh pasukan sayap militer Hamas jumlahnya mencapai 27 unit hanya dalam waktu 48 jam saja. Hal itu dibeberkan oleh Elias usai juru bicara Al-Qassam Abu Ubaidah merilis informasi resminya pada tanggal 6 November 2023. Dan menurut data statistik yang beredar, total 97 tank dan kendaraan militer Israel dihancurkan seluruhnya atau sebagian oleh Brigade Al-Qassam sejak awal perang darat di jalur Gaza. Dari informasi tersebut, kita bisa menyimpulkan jika Israel tampak sengaja menyembunyikan angka jumlah sebenarnya tentara mereka yang tewas. Padahal di awal konflik pada 7 Oktober, Netanyahu sempat mengumumkan ke publik bahwa 2.000 tentaranya tewas. Tetapi pada pertengahan konflik yang sedang berlangsung, angka yang disebut di awal tiba-tiba direvisi menjadi 1.400. Sedangkan menurut klaim dari pasukan Islam di Gaza, mengkonfirmasi pada hari ke-10 peperangan, mereka berhasil melenyapkan 4.000 tentara Israel. Di sisi lain, pihak IDF baru mulai mengumumkan nama tentara mereka yang tewas pada malam Kamis lalu, tepatnya tanggal 2 November 2023. Itu pun hanya 20-an nama saja, yang mana sebelumnya tak pernah diumumkan. Kejanggalan lainnya terkait alasan pihak Israel dalam menyembunyikan jumlah angka sebenarnya tentara mereka yang tewas. Bisa kita cermati bersama dari hasil rilis resmi IDF saat ada tentaranya yang tewas, di mana sejauh ini terkonfirmasi kebanyakan pasukan Israel yang tewas berusia di bawah 25 tahun. Bahkan untuk sekelas wakil komandan atau komandan lapangan sekalipun yang tewas usianya terbilang cukup muda. Tentunya ini menimbulkan pertanyaan besar, kemana korps utamanya yang senior? Jawaban itu coba dipecahkan oleh kalangan jurnalis lokal Gaza. Mereka menganalisa kabar terkait hal ini dengan berasumsi bahwa kemungkinan ada indikasi sebenarnya di atas 5.000 tentara Israel sudah tewas sejak operasi Badai Al-Aqsa yang dilakukan oleh para pejuang sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam pada 7 Oktober lalu. Para tentara Israel yang tewas saat itu diyakini bukan hanya dari tentara kelas rendah saja, tapi para perwira tinggi dan komandan perang senior mereka juga turut dilenyapkan oleh pejuang Hamas. Sehingga saat operasi militer Israel ke jalur Gaza diumumkan oleh Netanyahu sebagai balasan atas serangan Hamas ke wilayah selatan Israel, pihak IDF sebenarnya sudah kehabisan korps utamanya, sehingga mereka mengutus para angkatan mudanya untuk menggantikan posisi penting tersebut. Bahkan indikasi itu semakin nyata dengan dipanggilnya para tentara cadangan Israel. Hingga reaksi Amerika Serikat yang terbilang tergesa-gesa dengan mengirim 2.000 prajurit khusus mereka yakni Delta Force dan armada kapal induk untuk segera bergabung dengan pasukan Israel. Bahkan kabar terbaru yang beredar bahwa kapal selam nuklir Ohio milik Angkatan Laut Amerika Serikat juga telah berada di Timur Tengah dalam menunjang keamanan Israel. Bukan hanya itu, isu Israel telah banyak kehilangan tentaranya dalam pertempuran melawan Hamas juga semakin kuat dengan beredarnya informasi dari surat kabar asal Spanyol yakni El Mundo, di mana seorang tentara bayaran bernama Pedro Diaz mengungkapkan bahwa ia sebelumnya bertempur di Ukraina untuk melawan pasukan Rusia. Kemudian minggu lalu ia bersama rekan lainnya memutuskan bergabung dengan jajaran militer Israel untuk bertempur melawan pasukan Hamas di jalur Gaza. Usai dijanjikan upah yang cukup besar oleh seorang pejabat tinggi Israel sekitar 3.900 euro per minggu. Bahkan beberapa informasi menyebutkan pihak IDF sedang berupaya mendatangkan pasukan Kurdistan atau yang biasa disebut dengan PKK. Kelompok ini tersebar di Turki bagian tenggara, Suriah barat laut,
Irak Utara, Iran Barat Laut, dan Barat Daya Armenia. Kelompok Kurdistan juga memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat. Terbukti dari berbagai pertempuran yang terjadi di Irak dan Suriah, mereka mendapatkan dukungan pasokan senjata dari Pentagon. Sehingga tak heran jika Israel mencoba untuk mendatangkan mereka demi membantu melawan pasukan Hamas di jalur Gaza. Itulah beberapa informasi seputar perkembangan situasi pertempuran di wilayah jalur Gaza. Semoga Allah memenangkan para pasukan Islam di sana ya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.